Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, di video terakhir kita sudah sampai di sini dan sedikit review kita memiliki pipa yang bentuknya seperti ini di mana fluida masuk di sisi yang sebelah sini dengan kecepatan VI atau V1 ya. Dengan tekanan masuknya adalah P1 dan pada waktu T second dia akan membentuk kolom ini ya, dan pada waktu T second juga fluida ini akan keluar dari sini ya, dari lubang outputnya dengan kecepatan V2 dan tekanan P2 dengan luas lubang outputnya A2 ya. Dan di sini kita menggunakan hukum konservatif energi di mana energi yang masuk di bagian input ini terhadap sistem ini akan sama dengan energi yang keluar di bagian output sistem ini ya. Dan kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini. Ini adalah bentuk dari persamaan Bernoulli ya di sini ya. Jadi kita punya di sini total energi yang di input ini terdiri dari usaha di input ini lalu ditambahkan dengan energi potensial yang terjadi di bagian input ini. Jadi ini adalah energi potensialnya ya. Dan pokoknya total input ini ditambah juga dengan energi kinetiknya. Ini energi kinetik yang terjadi di bagian input ini. Jadi ini seperti total energi yang terjadi pada bagian input ini sama dengan total energi yang terjadi setelah T detik ya. Dan ini sama dengan total energi yang terjadi di bagian outputnya, di mana ini merupakan usaha. Ini terdiri dari usaha yang terjadi di bagian outputnya. Misalkan ketika kita masukkan air sebesar kolom ini, jadi selama T detik akan terbentuk kolom air sebesar ini, maka di sini juga akan keluar air atau fluida sebesar kolom yang setara ya. Jadi sebenarnya ini akan lebih panjang karena dia keluar dari lubang yang lebih kecil di sini. Jadi dia akan memiliki bentuk silinder yang lebih panjang di sini sehingga massa yang di input dan di output ini akan sama dengan massa yang masuk di input. Oke, ini kita mendapatkan usaha yang terjadi di output di sini setelah T detik. Dan di sini kita tambahkan dengan energi potensialnya yang dimana di sini kita asumsikan kalau lubang output ini dia memiliki ketinggian yang lebih tinggi ya daripada lubang inputnya. Dan lalu ini ditambahkan dengan energi kinetiknya, energi kinetik yang ada di lubang output ini, dimana ini V2 ini adalah kecepatan fluida keluar dari lubang outputnya. Jadi ini adalah energi potensial di lubang output dan ini adalah energi kinetik di lubang output. Dan ini total energi ini di input dan output ini sama ya. Jadi ini merupakan persamaan Bernoulli dan kita lihat di sini apakah kita bisa menyederhanakan persamaan Bernoulli ini ya. Jadi kita lihat di setiap sisi ini kita punya massa di mana massa ini sama ya. Jadi kita bisa coret atau kita bagi kedua sisi dengan massa, maka massa di sini akan hilang. Dan di sini kita sedikit sederhanakan supaya tidak terjadi pecahan di sini ya. Jadi kita kalikan kedua sisi ini dengan rho. Ini di sini kita punya penyebut rho ya di bagian yang usaha ini ya. Kita punya rho sehingga kita kalikan kedua sisi dengan rho, maka kita akan punya di sini tekanan input atau P1 ini ditambahkan dengan yang ada di sini ya dikalikan dengan rho, maka kita punya di sini rho dikalikan G dikalikan H1. Lalu ini kita punya di sini rho ini dikalikan dengan V input kuadrat dibagi dengan 2. Oke, dan ini sama dengan ini sama ya, kita kalikan juga dengan rho, maka kita punya di sini tekanan output atau PO ini ditambahkan dengan rho dikalikan G dikalikan tinggi lubang output atau H2 ya. Oke, karena kita memakai indeks di sini 2, kita ganti ini menjadi 2 aja biar indeksnya sama. Jadi 2 ini merupakan indeks untuk output dan 1 indeks untuk input ya. Dan ini ditambahkan dengan rho dikalikan kecepatan output atau V2 kuadrat dibagi dengan 2. Dan ini adalah persamaan Bernoulli yang sudah kita sederhanakan ya di sini ya. Jadi kita misalnya untuk satu contoh kita asumsikan ketinggian di sini konstan atau sama ya, sehingga kita bisa kita tidak perlu menghiraukan si
energi potensial di sini, sehingga yang berpengaruh pada persamaan ini hanya tekanannya dikalikan dengan energi kinetiknya ya di sini ya. Ini terjadi apabila di sini ketinggiannya konstan dan tidak terjadi perbedaan energi kinetik di sini, sehingga energi kinetik akan saling menghilangkan, sehingga energi yang berpengaruh di persamaan ini hanyalah energi yang terjadi oleh usaha dikalikan dengan energi kinetiknya. Yang artinya di sini jika kita memiliki kecepatan yang tinggi, maka kecepatan input yang tinggi, maka tekanan inputnya akan berkurang ya, karena nilainya akan selalu konstan. Dan sebaliknya juga, jika kita memiliki kecepatan yang rendah, tekanannya akan tinggi di sini di bagian inputnya ya, karena nilai di bagian sini akan selalu konstan dan sama dengan yang di outputnya. Jadi misalkan di sini kita gunakan aja langsung ke dalam satu contoh supaya lebih dimengerti. Kita hapus dulu yang ada di atas ini. Oke, kita hapus dulu yang di sini ya. Oke, kita jadi tinggal punya persamaan Bernoulli di sini. Dan sekarang misalkan kita punya sebuah bejana atau gelas ya. Bejana berupa gelas. Kita gambar dulu bejana kita. Oke. Dan bejana ini ini tertutup ya, bejananya tertutup di sini. Dan di sini kita punya suatu fluida di dalamnya, dimana dia memiliki ketinggian segini ya, ini fluidanya. Oke, oh jangan seperti ini ya, ganti. Oke, kita biarkan seperti ini aja. Ya, ini adalah fluida kita di sini, dan kita tetapkan kalau ruangan di atas ini berupa vakum ya. Jadi dia tidak ada udara di sini ya. Jadi dia vakum dan hanya memiliki fluida di sini. Dan setelah ketinggian H atau kedalaman H dari permukaan fluida ini adalah fluidanya, kita beri lubang di gelas kita ini ya. Kita lubangi gelas kita di sini sehingga akan keluar fluida dari lubang ini. Dan sekarang kita akan mencari berapa kecepatan output dari fluida ini. Jadi kecepatan output ini akan menjadi fungsi dari H ya tentunya di sini. Jadi misalkan kita punya lubang di sini dengan luas lubang ini sebesar A2 dan luas permukaan si fluida ini akan sama dengan A1. Dan misalkan A2 ini sama dengan 1/1000 dari A1 di sini. Jadi ini A2 ini akan sangat kecil dengan rasio 1/1000 dibandingkan A1 di sini, di mana A1 adalah permukaan fluidanya ya. Dan kita lihat ya di sini kita punya persamaan Bernoulli, dimana kalau kita punya tekanan dikalikan energi potensial ditambah energi potensial ditambah energi kinetik, ini sama dengan yang di input sama dengan di outputnya ya. Dan kita lihat di sini kita punya tekanan ini akan sama dengan 0 ya, karena udara di sini vakum, karena ya ruang ini vakum dan tidak ada udara yang mendorong si air ini, sehingga sama dengan 0. Dan di sini kita lihat ini terjadi lubang ini terjadi pada H sama dengan 0 ya, sehingga H1 ini sama dengan H, ini kita ukur dari ketinggian A2 di sini. Dan sekarang kita lihat kecepatan input di bejana di sistem ini ya. Kita lihat di sini kita punya persamaan di mana V1 dikalikan A1 ini sama dengan V2 dikalikan A2. Jadi kecepatan input dikalikan luas input sama dengan kecepatan output dikalikan luas output ya. Dan kita punya di sini kalau A2 ini sama dengan 1/1000 A1. Jadi kita gantikan aja, kita substitusi A2-nya atau ini A2 ya. Ini jadi V1 dikalikan A1 sama dengan V2. Kita substitusi A2-nya menjadi 1/1000 A1 di sini. Jadi ini dikalikan dengan A1/1000. Dan kita punya A1 ya di kedua sisi ya, sehingga kita bisa coret aja. Jadi kita punya V1 ini sama dengan V2/1000. Oke, kita punya satu variabel lagi di sini.
suatu parameter dari sini ya. Jadi kita punya di sini tekanan sama dengan 0, H1-nya sama dengan H, dan kita punya V1 sama dengan V2 per 1000. Dan sekarang kita sudah punya di bagian kiri persamaan Bernoulli. Sekarang kita lihat di persamaan di sebelah kanannya ya. Dari persamaan Bernoulli ini kita punya tekanan kedua, berapakah ini? Oh, ternyata waktunya sudah habis. Kita lanjutkan lagi ya di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.